Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Political Laboratory, ruang di mana kita membahas terkait politik sosial maupun ekonomi. Di sini saya sangat senang sekali kedatangan bintang tamu yang sangat istimewa, yaitu Dr. Asep Said Gatara. Selamat siang Bapak. Siang, Pak Bintang. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, Bintang. Selalu menjaga tubuh yang sehat. Alhamdulillah, sering olahraga belakangan ini ya, Pak? Olahraga itu kan untuk menuju olah rasa. Olah rasa. Dari olah rasa ke olah karsa. Olah rasa. Filosofi yang sangat indah terkait bagaimana memaknai olahraga itu sendiri. Oke, di sini saya ingin sedikit membahas terkait jurusan kita nih Pak, terkait ilmu politik. Saya pengen mungkin recalling terkait background Bapak ya, sebagai Ketua Asosiasi Prodi Ilmu Politik Indonesia atau APSIPOL gitu. Dan juga sekaligus Ketua Prodi pertama di jurusan Ilmu Politik Universitas Jati Bandung. Sehingga pasti memiliki visi yang besar terkait jurusan ini di Universitas Jati Bandung terkhususnya. Nah, kalau secara pandangan gitu Pak, Bapak kan salah satu founding father di jurusan ini. Apa sih yang Bapak impikan untuk bagaimana akhirnya ilmu politik ini bisa ada di jurusan di UIN Bandung? Ya, baik. Ini yang mendorong saya dan juga dengan beberapa dosen pengampu mata kuliah rumpun ilmu politik itu menginginkan bahwa ilmu politik di UIN Bandung pada waktu itu tidak hanya diajarkan secara keilmuan di sejumlah fakultas dan sejumlah prodi, tetapi juga harus ada penguatan melalui kelembagaan. Nah, pada waktu itu paling tidak sampai 2016 itu belum ada program studi ilmu politik. Maka berangkat dari situ ada sejumlah penelitian mengenai perkembangan ilmu politik di Indonesia, kemudian juga perkembangan di sejumlah perguruan tinggi dan termasuk di UIN Bandung ini. Dan itu sekali lagi ada peminatan yang kuat terhadap ilmu politik, tetapi baru secara keilmuan, belum secara kelembagaan. Termasuk juga saya pada tahun 2014 itu melakukan sebuah penelitian riset yang didanai oleh lembaga penelitian kampus kita ini, itu melakukan tentang perkembangan ilmu politik di UIN Bandung. Dan ya hasilnya ya menunjukkan bahwa hampir di beberapa prodi, termasuk di Fakultas Syariah, Usuluddin, di dakwah, itu ada mata kuliah yang rumpun ilmu politik. Nah, maka dari situ ada rekomendasi untuk penguatan. Dan itu dayung bersambut dengan pimpinan fakultas. Waktu itu Fakultas Ilmu Sosial Politik yang berdiri tahun 2012. Yang saat itu hanya baru ada prodi administrasi publik, administrasi manajemen dan sosiologi, belum ada ilmu politik. Maka FISIP itu masih dianggap ada kekurangan dalam pengembangan keilmuan ilmu politik. Maka dari situ dayung bersambut ini menjadikan sesuatu yang positif untuk pengembangan ilmu politik di UIN Bandung. Maka dipanggil dan 2016 itu dibentuklah tim perumus ilmu politik, prodi politik, dan kemudian membuat naskah akademik. Ada pandangan yang mendasar, Bintang, tentang mengapa prodi ini menjadi penting. Ya, pertama, pandangan bahwa Indonesia itu negara besar, tetapi belum menjadi satu kebesaran atau negara yang memiliki kebesaran yang terkonversi menjadi kehormatan dan kemartabatan. Jadi besarnya itu baru dari sisi geografis, sisi demografis,
Nah, dari sisi yang lain, termasuk dari sisi politis, itu tidak menjadi bagian dari suatu yang dianggap besar. Maka ada upaya dari Indonesia ini untuk bagaimana mensejajarkan keberadaan Indonesia dengan negara-negara besar lainnya, terutama besar dalam konteks negara maju, bukan lagi negara berkembang. Nah, jadi tidak hanya dari geografis, tidak hanya dari sisi geografis, tetapi juga sudah masuk ke wilayah pembangunan yang lainnya, ekonomi, pendidikan, budaya, termasuk pembangunan politik. Yang saat itu memang kita masih dalam penguatan konsolidasi era reformasi, konsolidasi demokrasi. Maka dibutuhkanlah peran-peran perguruan tinggi untuk melakukan peran-peran keilmuan. Maka dilakukan yang namanya riset, kemudian pengabdian, kemudian pengajaran. Nah itu yang kemudian menjadikan bahwa prodi ilmu politik menjadi sesuatu yang harus ada di UIN Bandung ini. Jadi ikut serta bagaimana memperkuat peran perguruan tinggi dalam mewujudkan Indonesia yang bukan hanya besar, tetapi memiliki kebesaran, memiliki kehormatan dan kemartaban. Sangat filosofis sekali. Berarti kalau saya coba untuk menganalisis terkait bagaimana ternyata ilmu politik itu menjadi salah satu kepentingan yang ada dalam setiap rumpun ilmu ya Pak. Dimana pada akhirnya politik bukan hanya sebatas kegiatan saja, tapi menjadi salah satu khazanah untuk dipelajari, untuk menciptakan pada akhirnya kebermanfaatan ya Pak. Tapi saya coba untuk berpikir lebih jauh lagi terkait bagaimana ilmu politik itu bukan hanya digunakan sebagai alat saja gitu Pak, tapi seharusnya digunakan seperti apa sih pendidikan ilmu politik ini tuh Pak? Ya. Jadi tadi sebenarnya adalah bagian dari landasan filosofis ya. Ada juga yang menjadi landasan ketika bahwa prodi ilmu politik ini, artinya ilmu politik sudah menjadi prodi ya, bukan ilmu politik hanya sebagai sebuah pengetahuan atau keilmuan saja. Itu dilandasi oleh perkembangan sosiologis, di mana masyarakat umum itu sangat membutuhkan sumber daya manusia unggul di bidang politik, yang punya kompeten di dalam bidang politik, karena dinamika yang ada di masyarakat itu menunjukkan bahwa kehidupan politik praktis itu lebih banyak diisi oleh orang-orang yang kebetulan tidak ber-background ilmu politik. Maka kehadiran ilmu politik di UIN Bandung ini juga menjawab kebutuhan sosiologis tentang bagaimana ketersediaan sumber daya manusia yang unggul di bidang ilmu politik. Dan itu menjadi salah satu sekali lagi yang mendorong semakin semangatnya para dosen waktu itu untuk segera mendirikan dan menetapkan prodi ilmu politik. Dan ada juga yang ketiga yang menjadi landasan mengapa prodi ini segera harus diwujudkan. Itu pemikiran di 2016 gitu. Yaitu tentang politis, landasan politis, yaitu tentang bagaimana ilmu politik itu sesungguhnya adalah keberpihakan. Maka jargon dari periode ke periode kan ada istilah ilmu politik, politik ilmu politik berapa. Itu menandakan bahwa ya ilmu itu politis, ya politik itu adalah ilmu. Maka ketika disatukan harus menjadi sesuatu yang bermanfaat dan sesuatu yang bisa mengunggulkan. Jadi politis karena melihat ilmu politik pada waktu itu, terutama oleh dosen-dosen di UIN Bandung, itu tidak memiliki keberpihakan yang jelas. Ya, karena politis ya seharusnya punya keberpihakan. Keberpihakan misalnya bagaimana tegaknya nilai-nilai kebangsaan di Indonesia ini. Tidak hanya persoalan kursi, tetapi juga persoalan nilai. Misalnya tentang nilai kemanusiaan, kemudian juga tentang nilai kesetaraan. Nah itu yang kemudian yang didorong supaya ilmu politik itu sangat politis, harus punya keberpihakan. Ya selama ini misalnya ilmu politik itu lebih banyak
berbasis atau berkerangka ke barat misalnya. Iya. Maka ada pemikiran kalau begitu kolonialisasi pengetahuan itu makin kuat kalau itu dibiarkan. Maka itu berarti ilmu politik itu selama yang dikaji, yang diamati itu tidak punya sifat politis. Maka didoronglah untuk ada keberpihakan, terutama keberpihakan tentang UIN Bandung pada waktu itu yang memiliki jargon berbingkai akhlakul karimah berbasis wahyu ilmu. Jadi kalau lihat dari sisi itu, maka nilai-nilai yang harus diperjuangkan dan dilekatkan dalam ilmu politik itu yaitu tentang keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Nah itu yang kemudian menjadi upaya untuk bagaimana adanya dekolonialisasi ilmu politik. Itulah sifatnya politis. Maka ke depan berikutnya kalau sehingga ini jadi prodi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi pada waktu itu punya karakter tersendiri, punya madhab tersendiri. Yang saya sebut waktu itu ya madhab Cipadung, gitu. Cipadung wisdom lah gitu. Itu yang terkait dengan beberapa landasan tentang ilmu politik kemudian berubah menjadi prodi ilmu politik. Oke, menarik. Jadi kondisi yang mengantarkan bagaimana pada akhirnya ilmu politik itu menjadi suatu kebutuhan ya Pak. Tidak hanya sebatas praktis, tapi menjadi suatu rukun keilmuan. Nah, kalau saya mencoba mengkaitkan dengan kondisi sekarang nih Pak, pada hari ini masyarakat mulai peduli terhadap politik karena kehidupan mereka sudah sedikit terganggu dengan segala fenomena-fenomena yang terjadi diakibatkan oleh politik, sehingga mau nggak mau masyarakat harus melek akan politik. Nah, gimana sih Pak yang seharusnya politik sebagai masyarakat awam untuk bisa menjadi salah satu yang garis terdepan untuk menciptakan stabilitasan sosial? Karena per hari ini di fenomena politik sangat sekali berkaitan dengan ketimpangan sosial gitu Pak. Ya, ini juga salah satu hal yang menjadi pandangan atau kritik dari lahirnya prodi ilmu politik. Karena kita melihat misalnya tidak hanya di era sekarang, di era 2016 pun ada yang namanya fenomena demokrasi yang semakin termodifikasi, demokrasi yang semakin termediatisasi, sehingga demokrasi yang dibayangkan bisa adanya kesetaraan, ada kebebasan, kemudian ada keadaban di situ, itu tidak muncul karena semakin termodifikasi. Ada kebutuhan-kebutuhan komersial, ada kebutuhan finansial, sehingga itu mengganggu terhadap keajegan demokrasi. Oleh karena itu, maka didorong tentang bagaimana pembangunan politik yang ada di Indonesia ini, khususnya dari Cipadung ini, itu yang lebih bermadhab kritis, bermadhab kritis dalam pengertian bahwa ada sesuatu yang ditawarkan nilai-nilai untuk pembangunan politik di Indonesia ini. Ya, makanya saat ini kita merasakan, termasuk yang Bintang sampaikan tentang keresahan tentang politik saat ini yang dianggap misalnya menjauh dari politik. Nah, ini kan tugas yang belum selesai. Karena pengembangan ilmu politik ini tentu tidak berdiri sendiri. Sifatnya historis. Jauh sejak ilmu politik dikembangkan di sejumlah kawasan di Eropa, kemudian di Asia, termasuk juga di Indonesia, itu kait mengkait, dan tentu tidak ada istilah sudah selesai. Selalu ada yang namanya belum selesai. Maka tugas ketika ada masyarakat awam yang masih memandang politik ini kotor, jahat, sehingga tidak mau berpolitik, maka ini tugas lembaga-lembaga yang mengembangkan ilmu politik, termasuk program studi ilmu politik.
ataupun ya di luar itu ada yang namanya lembaga-lembaga politik seperti partai politik ataupun LSM dan lain sebagainya juga punya tugas seperti itu, bagaimana membuat yang namanya edukasi politik. Oke, kan meskipun kita tahu ya Pak, banyak sekali ruang-ruang untuk bagaimana setiap kelompok itu bisa memberikan pencerahan terkait politik. Tapi per hari ini kalau saya coba melihat sebagai masyarakat ataupun mahasiswa awam gitu Pak terkait politik, seringkali politik itu selalu disalahartikan. Politik selalu berfokus pada perebutan kekuasaan saja gitu. Tapi lebih dari itu, yang kita pelajari di kelembagaan ilmu politik, terkhusus di jurusan ilmu politik UIN Bandung ini, kita belajar terkait bagaimana politik itu sebagai nilai untuk kebaikan bersama gitu. Nah, tapi pada realitasnya ternyata Pak, itu tidak sesuai dengan prinsip yang ada gitu. Nah, apa pandangan Bapak kalau saya mencoba melihat bagaimana masyarakat ataupun mahasiswa per hari ini melihat politik itu seperti apa? Ya, saya melihat masih memiliki kepercayaan yang besar terhadap perkembangan ilmu politik. Ya, selain karena politik sebagai sebuah realitas dan fenomena yang serba hadir, ya juga karena ada yang namanya dinamika-dinamika yang itu menarik untuk diperhatikan. Maka ketika berbondong-bondongnya calon mahasiswa ke ilmu politik, itu tanda bahwa masih banyak masyarakat yang berminat untuk bagaimana melirik atau melihat tentang politik, baik politik sebagai aktivitas maupun politik sebagai sebuah ilmu. Nah, ini yang menjadikan saya memiliki kepercayaan tentang bagaimana pengembangan politik itu masih memiliki prospek yang kuat ke depan, sehingga tetap bisa berkontribusi terhadap penataan masyarakat. Karena politik ini ya, hadir ke tengah-tengah masyarakat itu ketika masyarakat mengalami yang namanya ketidakpastian, mengalami yang namanya misal sifat-sifat yang rakus seperti sifat-sifat kebinatangan. Nah, itu muncul tentang bahwa semuanya itu bisa diselesaikan secara beradab, secara kemanusiaan. Karena kepentingan yang berbeda itu adalah sesuatu yang mutlak, didorong karena manusia yang berbeda. Berbeda karena jenis kelamin, berbeda karena tempat tinggal, berbeda agama, keyakinan, etnis, suku, dan lain sebagainya. Sehingga itu tidak bisa ada satu kesamaan. Maka politik hadir ketika itu muncul di permukaan untuk bagaimana menyelesaikan. Maka kan saya sering kali menyampaikan di kelas bahwa politik dalam pengertian aktivitas itu ya bagaimana negosiasi, bagaimana mengkompromikan kepentingan yang berbeda sehingga menjadi sebuah kebaikan bersama. Baik, menarik. Berarti politik itu berusaha untuk menjawab terkait permasalahan yang ada ya Pak? Betul. Karena aktivitasnya mencakup pada kebaikan. Betul. Baik. Berarti politik bisa diartikan sebagai garda revolusioner untuk bagaimana kita menciptakan suatu kemaslahatan baik secara masyarakat ataupun birokrasi. Nah, kalau saya pengen tanya nih Pak, secara historikal Bapak sebagai dosen dan kaprodi pertama di jurusan ilmu politik UIN Bandung ini, Bapak melihat mahasiswa dari generasi awal sampai generasi hingga saat ini gitu Pak, apakah ada yang ingin Bapak sampaikan terkait apa saja sih ternyata masyarakat generasi awal itu lebih kritis terkait gerakan mahasiswa generasi sekarang lebih kritis terhadap media. Nah, menurut Bapak pandangan mahasiswa generasi awal sampai generasi sekarang itu seperti apa? Ya, tadi saya sampaikan di awal bahwa ini ada tanda-tanda untuk membangun kepercayaan tentang pengembangan politik karena dari mulai berdirinya sampai sekarang kan peminatnya banyak, cenderungnya lebih banyak, termasuk di generasi awal sampai ke generasi sekarang. Nah, saya melihat dari sisi motivasi yang kuat dari semua angkatan saya membagi dua generasi perintis dan generasi strategis.
atau generasi pengembang. Nah, 5 tahun pertama itu emang perintis. Angkatan pertama misalnya, motivasinya dianggap kuat karena tahu misalnya prodi ini prodi baru, belum terakreditasi misalnya, tapi mereka mau dan minat untuk mempelajari ilmu politik. Nah, ini menandakan bahwa ada motivasi kuat, motivasi besar untuk bagaimana menjadi bagian dari keluarga besar ilmu politik Indonesia. Karena menjadi anggota keluarga besar prodi ilmu politik UIN Bandung itu otomatis menjadi keluarga besar program studi ilmu politik se-Indonesia, bahkan sedunia. Jadi dari sisi motivasi itu menandakan bahwa ada yang kemauan yang kuat dari generasi pertama untuk menjadi bagian dalam keluarga besar ilmu politik. Kemudian juga tentu dalam hal kontribusi atau aktivasi. Jadi mereka aktif karena ingin ada kontribusi potensi yang dimiliki. Karena misalnya di kelas kan tidak cukup. Betul. Harus ada pengembangan potensi yang lain di luar kelas. Di situ ada minat, di situ ada bakat, kemudian ada juga sesuatu yang bisa menunjang tentang masa depannya. Maka aktif itu menjadi salah satu ciri khas di periode-periode awal. Makanya ada yang disebut dengan aktivis, tetapi tetap menjadi akademis. Jadi aktivis yang aktivis. Nah, ini saya juga melihat sebenarnya ini masih ada di generasi-generasi saat ini. Namun ya karena berbagai tantangan, berbagai kebutuhan lain itu agak sedikit menurun. Maka sesungguhnya ini adalah suatu PR, tantangan untuk bagaimana dimanapun, kapanpun yang namanya keluarga besar ilmu politik harus menjadi bagian dari yang tadi akademis yang aktivis yang akademis. Karena ilmu politik itu ya bagaimana mengajarkan kebiasaan untuk berkolaborasi, ya kebiasaan untuk berkomunikasi, kolaborasi, komunikasi itu ada di organisasi, ada di dunia aktivis. Ya maka sekali lagi nilai plus tentu saja dipertahankan adalah tentang menjadi akademis yang aktivis yang menjadi juga akademis. Disitulah disebut dengan akademis sejati plus aktivis sejati. Baik, berarti mahasiswa per hari ini tuh bukan hanya fokus pada akademik saja, tapi melalaikan kegiatan-kegiatan yang seharusnya bisa didapatkan di luar gitu ya Pak. Dan sebaliknya, jangan terlalu aktif di luar sampai mengabaikan tanggung jawab kita sebagai mahasiswa yang mempertahankan akademisinya gitu. Nah, kalau melihat tadi bagaimana mahasiswa yang mempelajari ilmu politik itu memiliki pembelajaran terkait kolaborasi dan komunikasi gitu ya Pak. Nah, itu kan pada akhirnya menjadi tantangan nih jika kita melihat industri saat ini, di mana mahasiswa per hari ini yang aktif sekali, yang sangat kritis, pada akhirnya tidak bisa mengikuti perkembangan zaman gitu Pak. Nah, apa yang perlu disiapkan sebagai mahasiswa ilmu politik di tengah ketidakpastian industri gitu Pak, yang pada akhirnya bahkan Kementerian Tinggi per hari ini mencap bahwasanya jurusan ilmu politik ini tidak memberikan dampak terhadap pembangunan negeri. Menurut Bapak gimana? Ya, yang pertama tentu masyarakat selalu menunggu lulusan prodi ilmu politik. Makanya yang disiapkan oleh prodi atau yang digeluti di prodi itu terkait dengan kompetensi-kompetensi. Ada yang namanya kompetensi pengetahuan, kemampuan pengetahuan, kemudian kompetensi sikap dan kompetensi keterampilan. Dan ini sebenarnya yang menjadi modal ketika mau struggle ya, atau mau terus berjuang, baik sebagai mahasiswa maupun nanti ketika sudah lulus dari mahasiswa.
Makanya kompetensi ini atau kemampuan ini menjadi salah satu yang juga harus dimiliki oleh mahasiswa. Mahasiswa yang jadi akademis, kemudian mahasiswa yang jadi aktivis, dan sekarang ya, kompetensi itu mesti dilihat kemudian ditunjukkan di mana saja. Karena ada beberapa misalnya hasil beberapa studi bahwa tantangan di 2021 ini, abad 2021 ini hanya bisa dijawab dengan beberapa kompetensi. Ada 16 kompetensi. Tapi yang terkait dengan kompetensi ilmu politik misalnya, itu berhubungan dengan tadi kompetensi dalam komunikasi, kompetensi dalam kolaborasi, kemudian kompetensi dalam critical thinking, berpikir kritis, kemudian kemampuan atau kompetensi dalam creativity. Jadi berpikir kritis itu adalah juga bagian yang harus dimiliki oleh mahasiswa prodi ilmu politik, karena itu bisa menghasilkan satu solusi, satu gagasan dengan kritis dan memahami masalah yang sangat kompleks, kemudian menghasilkan satu gagasan baru dan bisa menawarkan solusi. Itu adalah buah dari sebuah namanya critical thinking gitu. Ya, kemudian yang kedua ada yang namanya creativity, ya harus kreatif. Ya, bagaimana menghadapi masalah, ada kemampuan yang disiapkan dan masalah terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Maka dibutuhkan yang namanya kreativitas. Disitulah akan ada jiwa atau karakter inovatif, selalu menghasilkan sesuatu yang baru, dan itu yang dibutuhkan. Nah, itu ada sebenarnya di kelas ataupun di berbagai aktivitas dan lingkungan, dan itu yang ditunggu oleh masyarakat. Kalau sekarang misalnya Kementerian Pendidikan Tinggi mengatakan belum ada dampak, nah itu harus ditelusuri dari mana dasarnya gitu ya. Betul. Karena banyak sekali misalnya lulusan ilmu politik yang kemudian bisa berkontribusi terhadap demokrasi Indonesia, baik sebagai penyelenggara dan pengawal demokrasi ataupun sebagai pengkritik. Karena pengkritik pun atau pengamat pun bagian dari kontribusi. Dampaknya ya memperbaiki, karena kalau semua yang menjadi pemain, menjadi misalnya pelaku, tidak ada yang mengamati, tidak ada yang memberikan hal-hal yang baik atau yang memperingatkan, itu juga tidak benar juga. Betul. Nah, jadi dari mana dasarnya kalau ada yang mengatakan bahwa prodi ini termasuk prodi yang tidak punya dampak terhadap masyarakat? Padahal tadi saya sampaikan begitu. Nah, tentang creativity, saya ingin garis bawahi bahwa ini menjadikan satu pembeda juga antara generasi. Saat ini kan jiwa-jiwa kewirausahaan mulai muncul. Ketika menghadapi misalnya membayangkan 4 tahun ke depan, 5 tahun ke depan itu tidak cukup kalau mau terlibat dalam kontestasi hanya mengandalkan IP yang tinggi misalnya, mengandalkan tentang kompetensi pengetahuan yang kuat, tentang kemampuan atau kompetensi sikap yang hebat, keterampilan yang hebat, tapi juga harus didukung oleh kemampuan finansial. Maka saya lihat juga di beberapa mahasiswa itu sudah mulai keluar dari pemikiran yang membelenggunya atau yang menjaganya kan, sehingga muncullah misalnya tentang bahwa aktivis, akademis, dan berbisnis. Nah, itu yang penting karena sekarang di era sekarang dalam kontestasi itu tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan intelektualis dan integritas ataupun moralis gitu, tapi juga harus didukung oleh kekuatan atau sumber daya finansial, dan itu hanya bisa didapatkan di bisnis. Nah, oleh karena itu di kurikulum yang terbaru itu ada mata kuliah tentang kewirausahaan. Nah, itu mendorong tentang lulusan mahasiswa politik itu sudah mulai punya semangat atau jiwa kewirausahaan. Ya, menjadi konten kreator kan sekarang mudah sekali. Tidak harus punya modal banyak. Banyak contohnya, misalnya Gubernur Jawa Barat itu ya mendapatkan dukungan finansial karena dia menjadi salah satu konten kreator. Dan itu ya menunjang kepada segala aspek impiannya. Oke. Saya menarik terkait bagaimana mahasiswa pada akhirnya jangan hanya membelenggu terhadap akademisi,
akademis, aktivis saja, tetapi perlu juga berbisnis gitu ya Pak. Tapi lebih luas lagi, berbisnis itu perlu dengan resiko yang pada akhirnya ditanggung. Nah, pada akhirnya kalau kita membahas terkait sebagai mahasiswa, apalagi di jurusan kita ya Pak, ilmu politik UIN Sunan Gunung Jati Bandung ini, apa sih yang menjadi harapan Bapak pada akhirnya kepada mahasiswa Bapak untuk kedepannya itu dari jurusan ini, apa yang Bapak ingin sampaikan? Ya, tentu ada yang disiapkan dan yang dirancang kuat tentang prodi ini. Ini kan prodi ini ingin unggul secara internasional di tahun 2035. Ya, sekarang 2026 sudah unggul di tingkat nasional. Dan unggul itu tentu bukan hanya sertifikat, tetapi juga ada manfaat. Apa manfaatnya? Ya tentu ke lulusan, tentu ke mahasiswa. Jadi mahasiswa yang selalu punya nilai manfaat sebagai mahasiswa, dan juga lulusan yang juga punya nilai manfaat. Jadi unggul nasional saat ini yang kita raih itu harus tercermin kepada seluruh mahasiswa dalam berbagai aktivitas, dalam seluruh tarikan napasnya itu harus unggul dalam hal kebermanfaatan itu. Nanti juga pada teman-teman yang lulus juga demikian. Maka kuncinya yang saya bayangkan adalah ini harus menjadi generasi tangguh. Ya, generasi tangguh itu ya misalnya terbiasa dengan adaptasi dengan perubahan segala hal, perubahan zaman, perubahan teknologi informasi dan komunikasi, itu yang akan menjadi salah satu kunci bagaimana generasi tangguh ini bisa diwujudkan di prodi ilmu politik. Nah, kalau konteksnya Jawa Barat misalnya, untuk bagaimana menjadi generasi tangguh itu ya bisa bagaimana menjalankan atau kemudian melekatkan tentang Pancawaluya itu. Ya, itu akan menuju terhadap generasi tangguh. Satu misalnya cager. Ya, cager itu sehat secara fisik dan secara rohani. Jadi jasmani rohaninya itu sehat. Maka olahraga itu dibiasakan. Olahraga akan melahirkan olah rasa. Jadi raganya sehat, maka rasanya pun jadi sehat. Sehingga akan terus melahirkan yang namanya karsa. Ya, kemudian ada yang namanya bager. Nah, bager itu adalah perilakunya yang baik. Selalu menghargai, selalu di situ ada saling asa, saling asih, saling asuh, kemudian ujungnya adalah silih wangi. Nah, karena ini bagian dari kearifan lokal yang titik berangkat mengapa pentingnya prodi politik di UIN Bandung. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya bener. Nah, bener itu ya selalu terkait dengan ketaatan terhadap norma-norma. Kemudian ajaran-ajaran yang penting sehingga selalu hidupnya itu dalam koridor yang benar. Kemudian pintar, ya tadi berpikir kritis, cerdas, itu dibutuhkan. Dan yang terakhir adalah singer, ya dia sibret lah, bisa menyesuaikan terhadap suatu kebutuhan yang muncul sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Jadi di situ ada kreativitas, ada inovasi, terbiasa karena ada sifat atau karakter dari singer tersebut. Itu Bintang. Berarti harapan Bapak terkait mahasiswa itu tidak hanya sebatas memiliki ilmu saja, tapi memiliki sikap yang baik, kepribadian yang baik, tubuh yang bugar, yang sehat, serta memiliki ketapakan dalam percaya diri di dunia sosial kemasyarakatan gitu ya Pak. Mungkin ini salah satu topik pembahasan terakhir kita Pak. Ya. Terima kasih Pak sudah datang di podcast kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dari podcast kita. Ya, siap. Saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang udah mendengarkan sampai akhir. Saya harap bisa teman-teman ambil apa yang menjadi
manfaat teman-teman terkait diskusi kita hari ini. Oleh karena itu, saya Ahmad Bintang Wildaniar dan Dr. Asep Said Gatara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.